warga itu menggarap 2 hektar dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk urus pohon. Ya, kalau gini terus nggak akan beres. Aing nyewakeun lahan menira rajin ngurus tangkal teu rajin ku masih. Aduh. Ya, di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? ADM. Di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? Boleh saya nanya, saya nggak ngerti undang-undangnya. Boleh nggak? Jadi kalau Penambangan. yang ini kawasan kita kan terkait dengan kawasan. Ya, saya nanya, di kaki kawasan boleh nggak ada penambangan? Nggak boleh, harusnya ada tindakan. Maka bukan kewenangan saja, bukan urusan kewenangan, Pak. Minimal Bapak mengkoordinasikan dengan seluruhnya. Kalau urusan kewenangan, orang kalau bicara kewenangan selesai. Pertanyaan saya, nanam pohon yang di daerah gunung kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan? Oh, apa lihat, coba lihat. Gunung kok, Pak? Masih memastikan, Pak. Karena kegiatannya proyek. Setelah nanam ditinggalkan, tidak diurus. Ya kan? Ya bukan, Pak. Saya tahu polanya tahu. Nanam pohon seremonial. Setelah nanam pohon seremonial, kemudian ditinggalkan, tidak diurus lagi, mau jadi. Makanya saya rubah sekarang, saya minta TNGC, areal yang kosong mau Pemprov tanamin. Warga itu menggarap 2 hektar dan satu warga sebulan dikasih 1,5 juta untuk urus pohon. Ya, kalau gini terus nggak akan beres. Aing nyewakeun lahan menira rajin ngurus tangkal teu rajin ku masih. Aduh. Ya. Enggak, Pak, jangan cerita ke saya lah, Pak. Yang gini-gini saya udah tahu, Pak. Administrasi gini buat paparan di ruang gubernur, saya nggak nyaho. Kan saya mah tukang meloyong ke hanap. Kita perbaiki mental kita yang buruk ini, kita perbaiki. Loh, saya dukung, tapi konsisten TNGC-nya. Ya, tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Benar. Pimpinannya. Disokong nih warga. Saya di Jawa Barat mau kewenangan siapapun, kalau menjaga hutan saya pasti tampil membantu, gitu loh, Pak. Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan? Bukan. Kewenangan TNGC. Ya. Gitu loh, Pak. Bukan kewenangan TNGC, tapi saya punya tanggung jawab terhadap tanah dan air, maka anggaran saya kerahkan. Nah, sekarang kita rubah, kita semua yang jaga hutan ini, kita bukan bekerja di pemerintahan, kita bekerja di alam, melindungi alam. Itu loh, Pak. Kita kemarin kok tekannya mohon maling kai kumaha. Sebetulnya kan jadi kami sono keling kayak orang ya. Iya, artinya tapi kan tidak boleh kan. Pertanyaannya adalah itu jelema nebang tapi kata kanyahoan kumaha ceritana. Wah, enggak mungkin, kurang patroli. Ya. Kurang patroli. Kanyahoan atuh, Pak. Betul. Kan dia lewat pos. Patroli di imah bae. Ya. Setelah ribut, lamun terribut mah mau ditewak. Kan mobil masuk, kemudian suara mesin tak kadenge, Pak. Kenapa sampai tidak ketahuan? Kanyahoan teh geus ngagubrak, geus diangkut. Artinya bahwa kita ini masih relatif lemah dalam pengendalian. Posnya tidak berfungsi. Bila perlu nanti saya Pemprov Jabar ikut membantu menambah jumlah petugas untuk mengawasi. Punten galak urusan umum mah imah. Tapi orang dia geus sia sarua wae. Rakyatna sarwana. Aisyah nu namang kunaon dia rantep. Kita ini berada pada fase kebok-bokan, ya kan? Baik yang ngurus maupun rakyatna sarwana kalakuanna. Maka itu dua itu hideung. Aing rada hideung saeutik. Gitunya. Saudara sok apa kalian? Pak Sekda nanti saya sudah ke Pak Kades. Warga yang tambang nanti menjadi petugas penanam. Selama saya mimpi 4 tahun saya pohonnya besar saya gaji. Siap. Ya. Gitu. Soal melakukan yang gitu jadi. Ya, beres. Aduh, fansnya ramai sekali KDM. Pak Dedi. Honon. Ya, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana ketegasan Kang Dedi. Ngamuk ya pejabat yang membiarkan hutan dirusak dan sebagainya. Jadi kita dengar tadi hutan itu
jangan digondolin, jangan ada penambangan atau apa aja, penambangan pohon juga jangan gitu kan. Kita lihat bagaimana Kang Deddy itu sangat memelihara alam sekitar agar tidak menjadi dampak-dampak yang tidak diingini gitulah yang pernah kita saksikan sebelum ini, karena kerusakan hutan yang berlaku, pohon-pohon yang dibabat dan sebagainya. Itu sesuatu yang memberikan kerugian besar buat negara pastinya, dan akan menyusah atau menyulitkan masyarakat pastinya. Dan kita melihat bagaimana ketegasan Kang Deddy itu menyatakan dia tahu hukum, dia tahu undang-undang, dia nggak mau lihat semua yang admin punya admin paperwork itu nggak mau dia lihat, karena udah dilihat di pejabat gubernur. Sekarang yang dia mau adalah action ataupun tindakan yang dilakukan agar sama-sama dapat menjaga, memelihara alam, dan itu yang sangat ditekan oleh Kang Deddy. Kita tahu itu adalah misi Kang Deddy. Dia kalau perlu dibayar ya pasti dibayar juga kalau orang yang nanam pohon gitu kan, karena sangat-sangat penting untuk menjaga alam sekitar. Itu yang sangat dihargai dan sangat-sangat membuat warga sorak-sorai, hidup Bapak Aing, hidup Bapak Aing, hidup Kang Deddy gitu kan. Yang sangat mendukung dan akhirnya pastinya setuju dengan ketegasan Kang Deddy yang marah atau membiarkan hutan mengamuk kepada pejabat yang dengan tega-teganya membiarkan hutan-hutan mereka dirusak itulah. Dan kalau menurut teman-teman AS kayak gimana marahnya Kang Deddy, tegasnya Kang Deddy itu pada perkara yang sangat patut gitu kan. Kalau menurut teman-teman AS kayak gimana? Tutup komen di bawah supaya AS juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman AS di channel ini. Sampai ketemu lagi insya-Allah di lain video, dan semoga yang baik-baik untuk kita semua. Assalamualaikum semuanya, jaga diri, atur nuhun.